Nomor 3 jadi pilihan, Ganjar Mahfud andalan. Ayo, ayo dimenangkan. Nomor 3 jadi pilihan, Ganjar Mahfud andalan. Ayo, ayo dimenangkan. Indonesia negaranya, Pancasila pedomannya, Pak Ganjar yang jadi presidennya. Melayani para warga, tulus ikhlas senjatanya, supaya sejahtera hidupnya. Nomor 3 jadi pilihan, Ganjar Mahfud andalan. Ayo, ayo dimenangkan. Nomor 3 jadi pilihan, Ganjar Mahfud andalan. Ayo, ayo dimenangkan. Baik, nah ini kita cerita-cerita dulu mengenai organisasi ya secara umum. Mungkin dari Mas Arya Yuda dulu, dari sahabat Ganjar nih. Boleh nggak Mas diceritain mungkin awal terbentuknya sahabat Ganjar, kemudian kegiatannya apa, upaya untuk memenangkan Pak Ganjar dan Pak Mahfud seperti apa? Nah, itu mungkin monggo bisa dijelaskan. Mau pakai mic yang itu yang itu? Terus, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Terima kasih. Kami dari sahabat Ganjar sudah diundang di acara ngumpul bareng relawan di acara 2045 TV. Betul, terima kasih. Itu masukannya banyak banget. Ya. Seumuran ya kayaknya ya. Ya milenial sedikit. Milenial lewat. Agak ragu kalau Lewatnya agak banget kan. Lewatnya kebanyakan, mepet lansia. Mungkin saya sendiri yang agak kolonial. Karena jujur aja kalau saya generasi 9. Wah, ikut demo nggak dulu nih Mas? Pasti. Wah. Pasti kalau ada Keren, gitu. teman-teman nih teringat Mei 98, ada satu peristiwa meninggalnya Moses dengan yang terkenal adalah Kejayaan. Insya Allah saya pelaku. Kalau saya ketangkap nggak tahu, mungkin waktu hilang juga. Itu ya pengalaman-pengalaman yang mungkin sedikit agar ini kan ya TV, maaf, 2045 TV ini kan ditonton Semasek. Jadi izinkan saya bicara itu biar juga nanti sedikit milenial juga tahu kan. Oh 98 orde saat itu orde represif dan sungguh berat sih kita mengalami pada saat pada saat itu. Jadi kita ngumpul gini aja pasti sudah disanggongi sama Koramil, sama kepolisian. Berarti mobile ya, pindah-pindah terus gitu. Kan Ya. ketahuan markasnya di mana? Betul. Tetap mobile ya, selalu Mobile, pindah-pindah. sangat mobile, apalagi teman-teman aktivis mahasiswa pada saat itu. Jadi kadang-kadang nggak tahu di mana lawan, kadang-kadang ada yang ya hampir mirip-mirip sampai seperti saat itu. Kondisinya hampir mirip, cuman waktu itu ada krisis dan krisis tentang demokrasi juga yang memicu terjadinya peristiwa reformasi saya kira. Nah, dulu kompak antara mahasiswa dan rakyat. Saya kira di seluruh Indonesia, tidak hanya di Jogja. Cuman waktu itu Jogja menjadi barometer, karena waktu itu kan Jogja kan terkenal sebagai kota pelajar, jadi barometernya Jogja. Semua mahasiswa di seluruh Indonesia itu pasti kuliah di Jogja. Jadi ya kita jadi barometer.
Iya. Lalu tadi pertanyaannya sejarah sahabat Ganjar. Iya. Sejarah sahabat Boleh Ganjar. nanya sebentar nggak nih? Boleh. Mengenai pengalamannya Mas Arya dulu waktu ikut berjuang melawan Orde Baru ya bisa. Ada pengalaman yang dramatis nggak? Yang secara pribadi dialami sama Mas Arya? Boleh dong share. 98. Pernah nggak? Serius sampai ngumpet di tempat sampah. Betul. Artinya gini, pada saat itu Kejayaan itu kan di perempatan Kemanan. Nah di sebelah timur itu mahasiswa UIN. Lalu di perempat itu konsentrasi polisi. Di baratnya dulu ada, kalau boleh nyebut ya, tapi sekarang udah bangkrut. Itu ada toko supermarket namanya Hero yang Hero, sekarang iya. jadi 21. Oke. Nah, di situ itu udah kumpulan massa. Lalu di sebelah utara itu ada teman-teman Sanata Dharma, lalu hukum Atmajaya kumpul di Kolombo pada saat itu. Nah di tengah-tengah komplek itu ada Kolombo, itu konsentrasi, namanya komplek Kolombo perumahan itu, polisi sudah di situ. Dan di sebelah sekarang yang kalau sering demo Kejayaan memanggil itu ada pertigaan Kejayaan namanya. Ke barat itu Universitas dulu IKIP, sekarang UNY. Itu udah kumpulan mahasiswa dan baratnya UGM. Itu semua udah massa. Nah, kenapa Kejayaan Kelabu itu terjadi? Sebenarnya ya kita memang dulu mau tidak mau pasti ini chaos. Karena mahasiswa dari UIN pengen masuk ke sini tapi dicegat di tengah-tengah. Sementara mahasiswa di sana. Nah, saya menjadi pelaku Kejayaan Kelabu itu di tengah-tengah Kejayaan itu pada saat itu ingin menarik polisi yang ada di perempatan sini agar ke sana. Nah, nanti kalau polisi mau ketarik ke sana, mahasiswa yang dari UIN sudah bakar-bakar sama massa di sini kemungkinan ya itu bagian dari pengorbanan perjuangan reformasi. Jangan-jangan korlapnya juga nih Mas Arya. Enggak. Dan Detail sekali ini tarik ke sana, kemudian korlap jangan-jangan enggak. belum. Lalu habis itu sudah, ya memang pada saat kita ditembaki gas air mata, kita masuk. Kalau teman-teman ada yang masih ada toko elok itu sekarang masih, itu ada utaranya persis ada gang ke barat. Nah di sana ada massa ditembaki di gas sana. Jadi kita ada di tengah-tengah. Polisi mundur lagi, kita anu lagi. Jadi kita pancing lagi. Tapi waktu itu kita tidak bisa mancing semua polisi ke sana. Nah akhirnya setelah itu kita terdesak juga. Di pertigaan ke barat itu ada sebagian yang ketangkap. Saya ngumpet di sana itu ada toko bangunan yang jual pasir, gamping sama macam-macam. Sendiri ngumpetnya? Rame-rame? Pikir saya sendiri. Ternyata sudah banyak yang ngumpul di situ? Tidak. Oh. Jadi saya masuk ke situ ketika dikejar-kejar, ada becak di situ ditutupi sama kayu triplek itu, saya ngumpet di bawah. Saya pikir mati. Nah sempat polisi buka triplek, lalu saya dipukuli ke bawah gini, untung nggak kena kepala. Lalu mereka pergi. Di depan saya itu udah mahasiswa yang ditangkap gini sama aparat pada saat itu, udah banyak dipukulin di jalan. Udah habis saya sebenarnya udah nggak pulang. Lalu agak mereda, saya tengok kanan kiri kemana nih, karena belakang udah tembok semua. Ternyata saya ke belakang ada sumur, terus ada tangga ke sana. Itu mereka pada ngumpul di atas. Akhirnya represif, lalu kita loncat. Sudah agak sepi, kita loncat di halaman RR. Ya kurang lebih ceritanya begitu. Dan habis itu kejadian berita besok Moses meninggal. Tapi kejadian tidak di situ Moses, tapi Moses kejadiannya di dekat kampus. Begitu ceritanya ya, sehingga diabadikan namanya menjadi Moses Gatotkaca. Dan hero-hero yang lain ya dulu penguasaan RRI, ya, simbolis-simbolis begitu. Jadi itu yang benih-benih perjuangan itu ya, yang kemudian saat ini ada ada hubungannya dengan
perjuangan Ya. hingga saat ini sehingga terbentuknya Sahabat Ganjar ya. Ini Sahabat Ganjar itu Tidak kegiatannya apa juga. saja, Mas? Kenapa? Kegiatannya apa saja untuk soliditas? Oke, saya anggota? sedikit setback Boleh bahwa diceritain. ya, saya sedikit setback. Ini teman-teman yang hadir di sini juga sebagai ada yang beberapa menjadi pendiri deklarator pertama Sahabat Ganjar itu di 20 Juni 2021, Pak. Pada saat itu ada keresahan gimana ini ke depan bagaimana. Nah, lalu teman-teman itu menangkap aspirasi, katanya kok Pak Ganjar tepat. Lalu mereka berkumpul di kafe-kafe gitu, lalu mendeklarasikan. Dan kebetulan Sahabat Ganjar walaupun sekarang kantor pusatnya di Jakarta, tapi deklarasi pertama di Jogja. Oh, gitu. 2 tahun lebih yang lalu. Nah, salah satunya ada teman-teman yang di hadapan kita itu sebagai deklarator. Baik. Ya, Nah. jadi nanti kita ngobrol lebih banyak Kita lagi kulik soal lagi. ini. Kulik lagi gimana nih Betul. Sahabat Ganjar dalam mengedukasi masyarakat kita ya. Nah, lalu untuk program, artinya pada saat itu apa yang harus kita kerjakan? Nah, di pikiran teman-teman semua itu hanya bagaimana mensosialisasikan nama Ganjar. Hanya itu saja dulu yang kita lakukan. Bagaimana Ganjar ini dikenal, kan begitu. Lalu ada beberapa rekan itu kita nyetak kaos, kita bagikan, lalu kita dengan kegiatan-kegiatan makan bersama tukang beca, lalu dengan UMKM. Karena kenapa UMKM pada saat itu? Karena kebetulan kan Pak Ganjar intens terhadap UMKM. Ya, bisa ya. Dia juga masih Gubernur Jawa Tengah pada saat Ya. itu intens membantu masyarakat kecil, usaha kecil, menengah, mikro ini dibantu. Kita pun sebisanya itu melakukan program itu. Kalau nggak salah programnya adalah modali ngelarisi. Nah, kita ada Modal itu program pertama dari Sahabat Ganjar. ya tidak pertama, tapi itu ada sebagian kegiatan selain sosialisasi, tapi itu yang bentuknya real. Bantuan kepada UMKM. Keren juga sih ya programnya ya. Dan itu juga selaras dengan yang sudah datang Pak Ganjar sama Jawa Tengah. Iya, relevan banget ya. Beliau Kita selaraskan tentu. Betul sekali. Dan kenapa kita program itu? Artinya kan nanti kita ketika kita mensosialisasikan Pak Ganjar, kita juga praktek ini loh yang dilakukan oleh Pak Ganjar. Jadi satu visi misi gitu. Dan memang diselaraskan. Iya, harus Nah, itu selaras. tahun 2021 sudah visioner ingin Ganjar gitu ya Mas ya. Ya dari pemikiran teman-teman ini, siapa sih yang ke depan kan? Ke depan kita. Sebenarnya begini, karena ini boleh, saya mau saya nyebut cuma sakit. Oh, nyebut boleh kok, sakit nanti diobati. Nggak apa-apa ya. Yuni Nah, kita ngobatin sebenarnya orang kan- sakit. Sebenarnya oke. Dulu kita kan ini kebanyakan kan juga anunya Pak Lurah, Oh iya. kan begitu. Nah, bagaimana orang ini yang bisa meneruskan itu? Betul. Siapa yang bisa satu visi? Iya. Awalnya kita kan mungkin seluruh relawan juga sama, Iya. punya visi yang sama untuk meneruskan itu. Pastinya. Nah, Pak Lurah. Nah, itu embrio terbentuknya kan Dari situ. dari situ sesungguhnya. Lalu kita cari siapa yang tepat, kan begitu. Yang tepat lalu yang bisa diterima dan mungkin karena Pak Lurah dulu itu menjadi tren, menjadi contoh. Jadi bagaimana kalau bisa mendekati orang yang hampir mirip untuk meneruskan Betul. pembangunan Hampir Indonesia ini. Saya kira Dan lalu itu kan kode-kode muncul apa? awalnya, Nah. ya kan mengarahnya ke Pak Ganjar. Jangan diterusin nanti sakitnya lebih. Iya. Jadi dulu waktu pertanyaan saya nih, dulu waktu Mas Arya turun langsung ke bawah ke tukang beca, itu mereka sudah tahu Pak Ganjar, sudah tahu, sudah pernah mendengar, sudah tahu. Ada yang belum tahu. sebagian belum, Belum. ada yang sebagian belum, ada yang sudah tahu. Iya. Tapi
kalaupun misalnya mau dibedah lagi, yang tahu ya tahunya cuma gubernur. Oh. Gitu saja. Tapi minimal sudah tahu dan Nah, sudah ya. mulai meluas lagi. Sudah tahu sosoknya apa Ganjar. Baik, itu tadi dari teman kita sahabat Ganjar ya. Nah, sekarang kita Nomor 3 jadi pilihan, Ganjar Mahfud andalan. Ayo, ayo dimenangkan. Nomor 3 jadi pilihan, Ganjar Mahfud andalan. Ayo, ayo dimenangkan. Indonesia negaranya, Pancasila pedomannya, Pak Ganjar yang jadi presidennya. Melayani para warga, tulus ikhlas senjatanya, supaya sejahtera hidupnya. Nomor 3 jadi pilihan, Ganjar Mahfud